Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok tugas Machine Learning dengan dosen pengampu yaitu Pak Wahyudi ingin menjelaskan tentang hasil dari codingan tugas yang telah kami buat. Baik, untuk pertama itu ada pengenalan anggota kelompok. Bisa dimulai dari saya sendiri yaitu Muhammad Muhyadillah. Saya Rian Algifari. Dan saya Muhammad Ridho Ramadan Syafi'i. Baik, sekian untuk perkenalan kelompoknya. Untuk itu izinkan untuk materi pertama yang mana akan ditampilkan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya telah membuat sebuah codingan yang mana codingan ini merupakan salah satu algoritma yang ada di machine learning, yaitu tentang clustering K-means show. Nah, untuk yang pertama itu yang akan saya jelaskan pada awalnya itu import library, yang mana import library sendiri di sini terdapat beberapa library, yaitu yang pertama itu ada NumPy, Pandas, Skitlearn Cluster, Skitlearn Metric, Matplotlib. Satu lagi itu ada Skitlearn Processing. Nah, untuk berikutnya itu kita memasukkan data yang mana pada kesempatan kali ini data itu saya beri file bernama pekan3.csv. Untuk datasetnya sendiri itu tentang Adidas, yang mana salah satu brand yang sedang beradu harga dengan beberapa brand lainnya. Dan di sini bisa dilihat terdapat beberapa kolom yang mewakili dataset tersebut, ada itu listing price, sell price, discount, brand, dan rating. Juga ada review di bawahnya. Nah, pada kali ini kita akan mengcluster atau mengelompokkan dataset ini pada codingan kali ini. Baik, yang pertama itu ada membaca data atau menampilkan data seperti yang sudah tertera di layar, datanya sudah muncul berapa ya. Nah, untuk yang kedua itu ada proses pra-proses data, yang mana di sini bisa dilihat umpamanya itu hanya memilih hanya kolom numerik untuk clustering. Di sini dia memilih kolom-kolom numerik dari dataset untuk digunakan dalam clustering selanjutnya. Nah, data tersebut distandarisasi menggunakan standar scalar, yang mana tadi bisa teman-teman lihat ada di Skitlearn Processing kata standar scalar. Nah, agar perbedaan skala antar fitur tidak mempengaruhi hasil clustering, jadi yang menggunakan standar scalar tadi pada codingan yang ini itu agar perbedaan skala antara fitur tidak mempengaruhi hasil clustering. Nah, untuk yang berikutnya itu menentukan rentang jumlah cluster. Nih, di sini terdapat loop untuk menentukan jumlah cluster optimal berdasarkan short score. Nah, di sini dia membuat objek K-means dengan nilai n_init yang ditetapkan. Nah, juga di sini dia menghitung shortest score untuk evaluasi kualitas kelas tersebut. Terus memilih jumlah cluster yang memberikan short score tertinggi sebagai jumlah cluster optimal. Nah, untuk berikutnya itu ada visualisasi Shorty score-nya, yaitu menampilkan grafik untuk menunjukkan nilai Shorty score untuk setiap jumlah cluster. Di sini juga nih bisa dilihat jumlah cluster yang dievaluasi untuk membantu memvisualisasikan pemilihan jumlah cluster optimal. Nih jumlah elemen di range clusternya, terus ada jumlah elemen di Shorty event score-nya, yaitu ada 6. Sini juga ada jumlah cluster optimal berdasarkan Shorty score yang tadi adalah 4. Terus berikutnya yaitu visualisasi dari Shorty score untuk setiap jumlah cluster, yang mana jumlah cluster tadi bisa dilihat di codingan sebelumnya.
Di sini kita menampilkan dalam bentuk sebuah chart. Di sini bisa dilihat clusternya sendiri ada short score dan jumlah cluster. Nah, jumlah clusternya di sini bisa dilihat dari antara 3 dan 5 itu memiliki kenaikan, yang mana di 3 dan 4 sendiri itu kenaikan, dan di 4 dan 5 itu mulai menurun. Saya dilihat sendiri. Nah, untuk hasil dari clusteringnya, yang mana di sini kita bisa lihat hasil dari clusteringnya sendiri, yang mana ini ada cluster di samping kolomnya itu 100 itu merupakan pembagian clusteringnya. Hasilnya di sini dia direkap di dalam pekan 3 _cluster.csv, yang mana file tersebut bisa dilihat ketika kita memanggil file tersebut. Dilihat secara lengkapnya. Sedangkan di sini hanya sebagian dari kelas tersebut. Baik, untuk yang pertama tentang K-means elbow method, itu bisa dilihat terdapat beberapa import atau library yang sudah kami masukkan. Yang pertama itu ada NumPy, terus ada Pandas, ada scikit-learn cluster, matplotlib, sama scikit-learn processing. Di sini saya menggunakan database yang sama pada sebelumnya, yaitu pekan3.csv. Nah, untuk dari pekan3.csv sendiri, di sini kita melakukan proses clustering dari dataset tersebut, yaitu memilih hanya kolom-kolom numerik untuk clustering seperti sebelumnya. Nah, untuk yang kedua itu ada standarisasi data seperti yang kita lakukan pada sebelumnya juga dengan standar scalar untuk menstandarisasi data numerik agar memiliki data 0 dan variannya itu 1, sehingga data lebih seimbang dalam proses clustering. Nah, untuk selanjutnya pada codingan ini yaitu ada perhitungan SSE atau sum of square errors. Dihitung untuk setiap jumlah cluster dari 1 sampai 0. SSE juga merupakan ukuran untuk mengevaluasi seberapa baik model K-means memisahkan data ke dalam cluster kelompok yang berbeda. Nah, untuk yang terakhir itu ada plot metode elbow-nya, atau juga di sini kami juga menampilkan visualisasi dari metode elbow yang telah kami kerjakan. Di sini bisa dilihat metode elbow untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Juga di sini dapat dilihat hasil dari yang mana di sini kami juga menggunakan masalah yang sama tentang brand Adidas tersebut. Di sini kita juga bisa masternya secara tabel. Yang teman-teman lihat di sebelah sini sudah terlihat clusternya. Nah, pada codingan ini memang untuk hasil sendiri dia dapat dilihat di sini sebagian, dan juga sama seperti sebelumnya dia disimpan di pekan 3 underscore cluster. Baik, seperti itu untuk yang clustering elbow method. Untuk berikutnya itu saya membuat codingan yang untuk materi ketiga itu clustering hierarchical, yang mana clustering hierarchical sendiri yang saya bikin memiliki beberapa library yang ada di sini, yaitu matplotlib, seaborn, scikit-learn, cluster, scipy, cluster hierarchy, scikit-learn cluster, yang mana di sini juga menggunakan import Pandas. Di sini untuk codingannya yang pertama yaitu pdedit ini untuk membaca datanya.
Yang mana pada kesempatan kali ini saya menggunakan database yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menggunakan dender.csv. Yang pertama itu kita membaca file dender.csv tersebut, yang mana datasetnya sudah dengan variabel df, datasetnya sudah terbaca. Nah, itu membuat salinan dari data aslinya, atau juga bisa dilihat sini sebagian datanya. Terus kita munculkan datanya. Di sini ada data yang sudah dirapikan. Itu ada ID, gender code, region, income, sama spending. Di sini kita bisa lihat masalahnya yaitu uang yang dihabiskan atau income yang dihabiskan berdasarkan gender. Kemudian setelah kita melihat informasi datanya, kita melihat statistik dari statistik deskripsi, yang mana di sini setelah kita print menampilkan jumlah setiap kategori dalam kolom gender code dan region. Sini ada kategori male, female, name, con, data type, rural, dan urban. Terus ini kita ubah kategori menjadi angka, yang mana kategori-kategori tersebut untuk mudah di clustering itu akan lebih mudah menggunakan angka. Untuk berikutnya di sini kita melihat data info menampilkan informasi dasar tentang data frame setelah transformasi kategori tersebut. Sini bisa dilihat hasilnya. Yang berikutnya juga kita mengisi nilai yang hilang. Setelah itu informasi data setelah pengisian nilai hilang menampilkan informasi dasar tentang data frame yang setelah pengisian nilai yang hilang. Kita tampilkan di sini. Juga kita di sini menghilangkan kolom yang tidak relevan. Di sini bisa lihat. Kemudian ada clustering hierarchis, yang mana kita membuat objek aglomeratif clustering untuk 3 clustering. Di sini bisa teman-teman lihat kita telah misalkan gambarnya di sini. Ya, dan ini juga sebuah dendrogram yang mengatur ukuran figur untuk dendrogram pada codingan di sini. Ada dendrogram yang mengatur ukurannya. Kemudian di sini kita melakukan clustering dan menyimpan hasilnya dalam variabel cluster. Sini variabel cluster, ini clusteringnya. Kemudian kita menambah nilai clustering, yaitu menambahkan 1 ke setiap nilai cluster untuk mulai dari 1. Oke. Sini bisa juga dilihat hasilnya, ada cluster 2, 2, 1. 3, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 1 untuk sebagian datanya. Kemudian di sini kita akhirnya bisa melihat distribusi dari datanya. Ini ada cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Ini income-nya. Yang di atas itu regionnya. Berdasarkan regionnya di sini karena yang dihabiskan ya. Sini cluster 1 sedikit naik dari cluster lainnya. Juga di setiap perbandingan tersebut di region juga cluster 2 memiliki terbanyak. Di bagian income cluster 2 juga memiliki nilai yang tinggi. Di bagian spending yang dihabiskan itu cluster 1, sedangkan di cluster sendiri itu cluster 1. Baik,
sekian dari penjelasan saya mengenai clustering hierarchical, clustering K-means-Schultz, sama clustering elbow method. Untuk penjelasan dari materi berikutnya, yaitu saya serahkan kepada Rido untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagian codingan bagian saya tentang agglomerative clustering, yaitu adalah salah satu algoritma clustering juga, sama seperti yang dijelaskan oleh saudara Adi tadi. Nah, yang pertama saya mengimport library agglomerative clustering dari sklearn. Lalu saya juga mengimport NumPy. Setelah itu saya langsung masukkan datasetnya langsung ke codingannya saja, dari kayak upload. Setelah itu saya masukkan jumlah klasternya, yaitu 2, lalu langsung di training modelnya. Lalu yang terakhir saya print label-label klasternya seperti yang di bawah ini. Mungkin segitu saja yang agglomerative clustering. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang algoritma association rules, yaitu adalah a priori. Yang pertama, saya mengimport library pandas, numpy, sama library a priori dari association rules. Yang kedua, setelah itu saya masukkan datasetnya dari file dataset ini. Setelah itu saya bagi atau saya split datasetnya ini menjadi sebuah list. Lalu list tadi itu ditransformasikan dengan one hot encoding, jadi tabel di bawah ini. Nah, setelah itu lalu modelnya di training dengan algoritma a priori tersebut. Lalu hasilnya saya tampilkan dengan confidence 80% yang di bawah ini. Kalau yang kayak confidence-nya lebih rendah itu tidak ditampilkan, karena berarti modelnya tidak terlalu percaya kalau dia itu seperti itu. Jadi ya yang 80% ke atas seperti ini, cuman ada 2 baris. Sudah segitu saja presentasi algoritma a priori dari saya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang network perceptron. Pertama, kita akan mengimport library yang diperlukan, lalu membangun model perceptron dan membuat kelas perceptron. Pertama, kita inisialisasi untuk mendefinisikan jumlah input dan laju pembelajaran, lalu inisialisasi bobot dan laju pembelajaran. Mendefinisikan layer linear pertama, yaitu menghitung nilai Z dengan mengalihkan input dengan bobot, tidak termasuk bias, dan menambahkan bias.
Mendefinisikan fungsi step heaviside. Jika Z lebih besar atau sama dengan 0, kembalikan 1. Jika tidak, kembalikan 0. Berikutnya mendefinisikan prediksi. Menghitung nilai Z menggunakan layar linear. Mencoba untuk membuat prediksi untuk setiap nilai Z. Jika hanya ada satu nilai Z, langsung kembalikan hasil step function. Mendefinisikan fungsi loss kerugian. Menghitung kerugian sebagai selisih antara prediksi dan target. Mendefinisikan proses pelatihan. Membuat prediksi untuk input saat ini. Menghitung kesalahan. Lalu memperbarui bobot berdasarkan kesalahan dan laju pembelajaran. Lalu melatih model dengan beberapa epoch. Setelah mendefinisikan kelas perseptron tadi, berikutnya kita akan membuat model dan plot scatter dari perseptron. Nah, pertama-tama kita akan mengimpor library yang diperlukan. Berikutnya kita akan membuat dataset yang dipisahkan secara linear dengan dua kelas. Lalu membagi dataset menjadi set pelatihan dan penguji. Lalu mengubah skala fitur input agar memiliki rata-rata 0 dan variansi 1. Atur seed random untuk reproduksibilitas. Inisialisasi perseptron dengan jumlah input yang sesuai. Melatih perseptron dengan data pelatihan. Prediksi. Menguji akurasi perseptron yang telah dilatih pada data pengujian. Lalu membuat plot dataset. Plot scatter warna berdasarkan prediksi. Setelah membuat plot scatter dari prediksi, berikutnya kita akan membuat plot scatter dari perseptron. Pertama kita impor dulu library yang diperlukan untuk membuat dataset, membagi datasetnya di set pelatihan dan pengujian, dan mengubah skala fitur. Itu prosesnya dan codingannya sama dengan yang bagian dari prediksi. Lanjut, yaitu mengonversi data ke PyTorch. Lalu kita ubah bentuk tensor target agar sesuai dengan tensor output prediksi. Atur seed random untuk PyTorch. Definisikan modul perseptron. Fungsi heaviside step. Forward pass. Inisialisasi perseptron dengan jumlah input yang sesuai. Fungsi loss. Learning rate-nya 0,01 di sini. Lalu melatih perseptron dengan data pelatihan. Bisa dilihat codingannya. Untuk peraturan pembelajaran perseptron, parameter modelnya W untuk weight, B untuk bias. Lalu memperbarui parameter model. Menetapkan parameter bobot dan bias ke layar linear. Formatnya sebagai berikut. Lalu menguji keakurasian perseptron yang telah dilatih pada data pengujian. Ini akurasi dan plot dataset. Untuk outputnya bisa dilihat epochnya perulangan hingga epoch ke-10 dengan akurasi 0,975. Berikutnya saya akan mempresentasikan tentang neural network TensorFlow. Pertama, saya mengimport library yang dibutuhkan dan mengimport dataset yang saya ambil dari Kaggle. Datasetnya bernama Redwine. Jadi dataset ini berisi tentang kualitas dari wine. Lalu sini saya mengimport TensorFlow, lalu memilih 75% dari data sebagai data pelatihan. Menghapus data pelatihan dari data frame asli untuk mendapatkan data yang divalidasi. Lalu menghitung nilai maksimum untuk setiap kolom dalam data frame. Lalu menghitung nilai minimum untuk setiap kolom dalam data frame. Setelahnya baru menghitung range nilai untuk setiap kolom. Lalu melakukan normalisasi pada data frame RNDF dengan menggunakan min-max normalization. Lalu melakukan normalisasi pada data frame dengan menggunakan nilai minimum dan rentang nilai dari train_df. Lalu memisahkan fitur inputs dan label targets dari data pelatihan dan validasi.
Lalu kita perlu mengetahui bentuk fitur atau input yang digunakan dalam model. Jadi mari kita definisikan variabel untuk menyimpannya. Dapatkan jumlah fitur dari data pelatihan dengan input shape, lalu menampilkan bentuk input. Di sini 11. Membuat model sekuensial dengan TensorFlow keras. Menambahkan layer dense dengan 1 unit dan bentuk input yang sudah ditentukan. Setelah Anda membuat model, lalu merupakan kebiasaan yang baik untuk mencetak ringkasannya. Cetak ringkasan model termasuk informasi tentang setiap layer dan jumlah parameter yang dapat dilatih. Membuat model sekuensial dengan keras. Menambahkan lapisan dense pertama dengan 64 unit, fungsi aktivasi relu, dan input shape sesuai dengan input underscore shape. Menambahkan lapisan dense kedua dengan 64 unit dan fungsi aktivasi relu. Menambahkan lapisan dense ketiga output layer dengan 1 unit karena ini adalah regresi. Tidak menggunakan aktivasi sehingga output adalah nilai kontinue. Menampilkan ringkasan model yang mencakup jumlah parameter dan arsitektur model. Ini outputnya. Lalu optimizer Adam bekerja cukup baik untuk segala jenis masalah dan merupakan titik awal yang baik. My atau main absolute error cocok untuk memprediksi numerik. Sini melatih model, data validasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi loss dan metrik pada akhir setiap epoch. Menggunakan batch underscore size sejumlah contoh per batch. Size-nya di sini 256 dan total epoch pelatihan yaitu 15. Ini akan memunculkan 3 data pertama dari fitur dari data kita yang akan input sebagai prediksi. Dan 3 basis pertama ada data y underscore fall, konversi sejarah pelatihan history menjadi data frame. History menyimpan loss atau fall loss di setiap epoch. SDF adalah data frame yang berisi nilai loss, sehingga kita dapat memplotnya untuk memvisualisasikan pelatihan model. Ini ada bentuk plotnya, turun ke bawah. Oke, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Kami tutup warahmatullahi presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.